Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi wa habibi rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas fil qawli wal amali wan niyah. Tak bosan-bosannya saya mengingatkan diri saya pribadi dan ikhwan sekalian, akhwat sekalian untuk menghadirkan niat di hati kita masing-masing mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan kajian ilmu agama. Kita sampai kepada pembahasan mengenai rodha. Rodha ini kalau ditranslate dalam bahasa kita artinya sesusuan. Di buku yang saya pegang ini adalah cetakan lawas halaman 79. Kita akan bahas mengenai rodha atau sesusuan. Terkait dasar hukum rodha adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Wa in aradtum, apabila kamu ingin an tastardi'u auladakum, ingin menyusukan anak-anakmu. Jadi maksudnya tidak menyusui sendiri tetapi dicarikan ibu susu. Ya, auladakum, anak-anak kalian, berarti kepada orang lain. Fala junaha alaikum, maka tidak mengapa, tidak berdosa, tidak haram. Idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf, apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Jadi ya, kalau mau menyewa ibu susu boleh, silahkan. Dan kalau seandainya ada perempuan yang mau memberikan jasa susu secara gratis, ya silahkan juga, nggak ada masalah. Silakan juga, tidak ada masalah. Tapi yang perlu dipahami, yang harus dimengerti sebagaimana sepatutnya adalah ini ada keterkaitan hukum syar'i yang harus diperhatikan. Jadi jika seorang perempuan ya mencapai usia 9 tahun, artinya apa? Ini isyarat bahwa secara syar'i, penetapan secara syariat, bahwa perempuan itu bisa mengeluarkan susu kapan? Ketika dia sudah berusia 9 tahun. Itu sudah, potensi untuk itu sudah. Walaupun mungkin ya biasanya enggak sih. Tapi kalau seandainya usia 9 tahun, kemudian dia menyusui bayi dengan air susunya, maka hal ini atau proses ini menjadikan hubungan mahram antara bayi dengan perempuan tersebut. Jadi misal ada anak perempuan usia 9 tahun. Dari payudaranya sudah keluar susu, air susu. Kemudian ditetekkan, disusukan kepada bayi laki-laki. Maka dengan ketentuan yang akan kita sebutkan, maka terjadi hubungan mahramiyah antara perempuan ini dengan bayi tersebut. Yang sebelumnya bukan apa-apa menjadi apa-apa. Yang sebelumnya kalau seandainya anak bayi laki-laki ini dewasa mau menikah dengan perempuan ini selisihnya 9 tahun, ya umpamanya itu boleh menikah, tapi karena ada peristiwa ini, proses ini, menyusui ini tadi dengan ketentuan yang akan kita sebutkan, maka menjadi hubungan mahramiyah, tidak bisa menikah karena seperti ibu kandungnya, Makanya di sini saya sebutkan, jika seorang perempuan mencapai usia 9 tahun menyusui bayi dengan air susunya, maka menjadikan hubungan mahram antara perempuan ini dan bayi tersebut dengan dua ketentuan berikut ini akan kita sebutkan. Tapi gini, biar kita paham teman-teman, ya seorang perempuan itu bisa mengeluarkan susu, ya ini ya diciptakan adat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di sini kebiasaan. Diciptakan kebiasaan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya biasanya setelah menikah, setelah ya berhubungan badan dengan laki-laki itu ya hormonal dan seterusnya akhirnya keluar semacam itu. Nah, hubungannya ini terjadi dengan dua ketentuan berikut. Yang pertama adalah usia bayi ini kurang dari 2 tahun. Jadi bayinya ini usianya kurang dari 2 tahun. Jadi kalau bayi sudah mencapai usia 2 tahun dan minum susu air perempuan, maka hal ini tidak menjadikan hubungan mahram.
Misalnya anak 3 tahun, netek sama perempuan. Bagaimana ini tidak menjadikan hubungan mahram? Tidak menjadikan hubungan mahram. Karena syaratnya adalah harus berusia berapa? Kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun maksudnya gimana? Sehari, 2 hari. Pokoknya kurang dari 2 tahun lah. Setahun, setahun setengah, 14 bulan, dan seterusnya. Yang kedua adalah perempuan ini menyusui bayi tersebut sebanyak 5 kali susuan di waktu yang terpisah-pisah secara kebiasaan. Jadi menyusuinya minimalnya adalah 5 kali. 5 kali susuan di waktu yang terpisah-pisah. Misal pagi, ya nyusui misalnya. Bayi nyusu, kemudian udah kenyang berhenti. Siang kayak gitu, berarti itu 2. Kemudian sore seperti itu, berarti 3. Malam seperti itu 4. Kemudian malam kan kadang bayi itu kan enggak nyus, kalau memang dia sedang haus-hausnya itu kan kadang lebih dari sekali. Kalau misalnya 2 kali berhenti karena sudah kenyang, kemudian malamnya lagi ronde kedua, sesi kedua misalnya nyusul lagi, maka ini berarti yang kelima. Lah, ini berarti sudah terjadi hubungan roto antara perempuan dengan bayi ini. Jadi harus disusui sebanyak minimal 5 kali susuan di waktu yang terpisah-pisah secara kebiasaan. Itu. Kemudian ini dikatakan 1 kali, 2 kali ini bagaimana ketentuannya? Peraturannya bagaimana ini? Rule-nya seperti apa? Ini. Jadi kalau bayi ini berhenti menyusu hingga 5 kali karena sudah enggan dengan payudara, maka ini dinamakan berbilang 5 kali. Jadi misalnya nyusu, kemudian dia karena sudah kenyang, sudah bosan, sehingga dilepas, puting perempuan ini dilepas. Ya. Kemudian beberapa waktu kemudian nyusul lagi, ya berarti ini sudah kali yang kedua, ini bukan lanjutan dari yang pertama. Seperti itu. Begitu juga kalau seandainya perempuannya ini berhenti menyusui karena ada kesibukan. Jadi dia nyuci gitu kan, sambil nyuci di mesin cuci, kemudian dia menyusui bayi. Si bayi ini belum selesai, dia masih pengen gitu. Tapi karena ini harus dijemur, biar keburu hujan misalnya, ditinggal bayinya taruh dulu, kemudian dia jemur, kemudian dia kembali lagi menyusui. Maka ini yang kedua ini berarti kali kedua dihitung untuk yang kedua kalinya. Nah, adapun kalau seandainya bayinya ini menyusu karena ya kadang bayi itu kan putingnya ibunya ini atau putingnya perempuan itu kan buat mainan. Jadi di tetek kemudian lepas, pasang. Kadang kan bayi yang seperti itu. Kalau kalian perhatikan. Nah, bagaimana ini? Apakah ini misalnya dalam 1-2 menit misalnya sudah sampai 5 kali tempelin, dipasang, dicopot itu. Apakah itu termasuk 5 kali? Enggak. Yang main-main seperti itu enggak dihitung berbilang, tapi masih dianggap 1 kali. Begitu juga kalau seandainya tidur ringan. Di kadang bayi itu permulaan dia tidur itu kan sambil ngenyot gitu kan. Ngenyot, kemudian dia ngenyotnya kencang, kemudian melan dia ini sudah lelap. Tapi kadang lelapnya ini dia masih belum lelap banget. Jadi masih tidur ringan. Jadi kadang berhenti jenak, kemudian kaget atau itu nyot lagi. Lah ini masih belum dihitung kesekian kali, masih dihitung sekali. Atau misalnya bayinya ini berhenti karena bernafas. Karena ngenyot ini kan juga butuh nafas kan. Jadi bayi itu nyot, kemudian dia bernafas. Jadi kan butuh bergantian itulah. Ini juga tidak dihitung beberapa kali, tapi masih dihitung sekali. Atau seandainya gini, bayi itu jadi kadang ada bayi itu yang ngenyot dikumpulkan di dalam mulutnya, kemudian baru ditelan. Ada yang seperti itu. Ini yang pengalaman ini. Ada juga yang ngenyot langsung ditelan. Ngenyot, gelek seperti itu. Nah, kalau seandainya ngenyot, ngumpulin, kemudian dilepas untuk menelan apa yang terkumpul di mulutnya,
ya, kemudian dia kembali menyusu, maka ini juga sama, tidak dihitung berbilang. Paham ya kalian ya? Karena nanti kaitannya dengan ini dihukumi mahram apa enggak gitu. Kalau berbilang dan sampai 5 kali minimalnya, itu berarti sudah dianggap mahram. Tapi kalau kurang dari itu atau nggak dianggap berbilang, maka bukan disebut dengan mahram. Nah, paham ya? Berikutnya adalah bagaimana kalau seandainya ragu, ini bayi ini sudah nyusu sebanyak 5 kali secara kebiasaan atau belum, atau kurang dari itu, bagaimana ini? Atau dulu pas nyusu ini usia berapa ya? Karena lupa tanggal lahirnya gitu. Ini dulu sudah 2 tahun apa kurang ya? Atau lebih ya? Bagaimana? Maka kalau ragu-ragu semacam ini tidak menjadikan hubungan mahram. Jelas ya teman-teman yang di sini? Oke. Berikutnya, kita tadi sudah menyebutkan apabila 2 poin tadi, yang pertama usia kurang dari 2 tahun. Itu syarat yang pertama. Yang kedua adalah menyusui sebanyak 5 kali susuan secara kebiasaan pada umumnya. Itu syarat yang kedua. Kalau seandainya 2 ketentuan ini terpenuhi, maka perempuan yang menyusui ini menjadi ibu bagi bayi yang menyusui. Bagaimana dengan ibu kandungnya? Boleh nggak seorang menikahi ibu kandungnya? Kan nggak boleh kan, lah sama. Ibu yang menyusui ini, walaupun ini nggak ada hubungan darah sebelumnya, kan boleh jadi kan yang menyusui ini bibinya, adik dari ibunya, ya kan? Atau yang menyusui ini adalah adik dari neneknya misalnya, atau adik dari kakeknya, atau adik dari bapaknya. Kan ada hubungan darah kan ini kan? Nah, seandainya nggak ada hubungan darah sama sekali, setelah proses ini terpenuhi, 2 syarat ini terpenuhi, maka perempuan itu menjadi ibu rodoknya. Jadi tidak boleh menikah. 2 orang tidak boleh menikah. Seperti itu. Lah, suaminya ini menjadi bapak rodoknya. Jadi artinya gini, kalau seandainya bayi yang disusui ini perempuan, maka tidak boleh suami dari perempuan ini menikahi bayi perempuan ini tadi, tidak boleh. Saya kasih contoh biar gampang ya. Misal istri saya menyusui putrinya Ustadz Abdullah. Ya, istri saya menyusui Aminah atau siapa yang lebih kecil, Fatimah yang lebih kecil itu kurang dari 2 tahun. Disusui sama istri saya. Nah ini berarti Fatimah ini adalah anak rodok istri saya. Dan istri saya adalah ibu rodok dari Fatimah. Saya bapak rodoknya. Jadi ini sudah mahram ini. Kalau besar nggak bisa saya nikahi. Tuh. Paham ya kalian ya? Dan saudara suaminya ini menjadi pamannya. Artinya apa? Kalau saya punya adik laki-laki, punya kakak laki-laki, ya, ini menjadi pamannya. Jadi menjadi paman rodok. Menjadi paman rodok. Nah, kemudian haram juga bagi anak yang menyusu menikah dengan perempuan yang menyusuinya begitu seterusnya ke atas. Jadi kalau seandainya ini Abdullah punya anak cowok disusui oleh istri saya, berarti istri saya ini menjadi ibu rodok, haram dinikah. Ibu mertua saya, Bu Nyai, ini juga menjadi nenek rodok, haram tuh dinikah. Seandainya ini kan ibu mertua kan, ibunya istri saya kan. Seandainya neneknya istri saya masih hidup, itu juga sama, terus ke atas menjadi mahram. Seperti ibu dan nenek dari perempuan yang menyusui ini. Dan juga ke bawah seterusnya, seperti putri dan cucu dari perempuan yang menyusui ini. Jadi sebagaimana haram menikahi ibu yang menyusui, juga haram menikahi putri kandung dari ibu yang menyusui. Paham kalian? Ini misalnya kayak tadi, Fatimah disusui oleh istri saya, syarat ketentuannya sudah terpenuhi. Berarti tidak bisa menikah dengan Mas Wais atau Mas Usama, tidak bisa. Karena ini saudara rodok. Gitu. Atau misalnya mereka punya anak, misalnya cucu saya, laki-laki juga sama, tidak bisa menikah. Karena ini menjadi hubungan rodok. Kemudian haram juga bagi perempuan yang menyusui ini menikah dengan anak yang menyusu kepadanya begitu ke bawah seterusnya. Paham ya kalian ya? Ini saya ngomong sama teman-teman santri di sini, jadi makanya saya menggunakan bahasa kalian. Jadi perempuan yang menyusui ini haram menikah dengan anak yang menyusu kepadanya.
Katakan gini, misalnya kita baliklah, istrinya Ustadz Abdullah menyusui putra saya, Mas Wais misalnya. Katakan usianya belum 2 tahun, disusui oleh istrinya Ustadz Abdullah, kan gitu. Nah, di sini berarti haram, menjadi hubungan mahram ini. Istrinya Ustadz Abdullah dengan anak saya, putra saya ini menjadi hubungan mahram. Kalau seandainya ini Mas Wais ini punya anak, juga tidak boleh. Karena apa? Ini menjadi nenek rodho. Begitu seterusnya. Kalau punya cucu juga sama seperti itu. Dan tidak haram bagi perempuan yang menyusui menikah dengan yang sederajat dengan anak yang ia susui, seperti saudaranya. Jadi saya misalnya punya putra 2, Mas Wais dengan Mas Usama. Yang disusui misalnya Mas Usama karena masih kurang dari 2 tahun disusui. Yang haram siapa? Ya ini, yang nomor 4. Sedangkan masnya, kakaknya, yang nomor 2, ini tidak haram. Jadi hubungan rodoknya ini dengan ibu yang menyusui loh ya, bukan dengan saudaranya. Kalau dengan saudaranya lain nanti. Jadi Mas Usama ini dengan istrinya Ustadz Abdullah ini hukumnya haram untuk menikah. Tapi dengan ini saudaranya Mas Wais enggak. Karena yang disusui adalah yang nomor 4 ya, seperti itu. Tidak haram, jadi tidak haram bagi perempuan yang menyusui menikah dengan yang sederajat dengan anak yang disusui seperti saudaranya. Saudaranya ini siapa? Saudaranya di sini adalah saudara dari anak yang ia susui. Juga tidak haram menikah dengan bapak dan kakek anak yang disusui. Jadi kalau misalnya yang haram kan dengan anaknya, dengan bapaknya enggak. Dengan bapaknya tidak, dengan kakeknya tidak, dengan saya misalnya enggak, bukan mahram. Jadi enggak haram kalau seandainya menikah, tidak haram. Dengan ayah saya juga bukan mahram. Begitu seterusnya ke atas. Ya. Jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan masalah rodok. Dan monggo silahkan di murojaah terkait orang-orang yang haram untuk dinikahi. Itu kaitannya di situ nanti. Jadi di awal buku itu kan kita sudah menyebutkan bahwasanya ada perempuan-perempuan yang haram dinikah karena hubungan rodok. Karena hubungan rodok berdasarkan hadis yahrumu minar rodok ma yahrumu minan nasab. Jadi perempuan yang sepersusuan ini haram dinikah. Perempuan yang sepersusuan ini haram dinikah. Halaman 11 kalau mau buka. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yahrumu minar rodho, ma yahrumu minan nasab. Maksudnya adalah keharamannya ini menjalar. Diharamkan menikah akibat sepersusuan perempuan yang menjadi mahram dari nasab. Seperti itu. Jadi kalau tadi misalnya anak laki-laki disusui oleh seorang perempuan, perempuan ini kan menjadi haram kan? Ya, perempuan ini punya anak. Perempuan berarti tidak boleh saudarinya itu. Ibu perempuan yang menyusui ini punya ibu berarti tidak boleh neneknya. Perempuan ini punya saudari berarti tidak boleh bibinya dan seterusnya seperti itu. Paham ya kalian ya? Halaman 11-12. Nah, setelah menyelesaikan pembahasan mengenai rodho, di sini kita akan membahas mengenai hadonah. Hadonah ini pengasuhan. Jadi kalau ada yang berkesempatan belajar ke Arab, itu ada istilahnya hadonah. Ya, kalau di Indonesia kan kayak kindergarten gitulah. Jadi taman kanak-kanak tapi yang balita-balita itu. Nah, itu di bahasa Arab diistilahkan di sana dengan hadonah, tapi bukan itu yang dimaksud di sini, bukan. Hadonah ini ya semacam hak pengasuhan atau pemeliharaan. Jadi kalau ada bayi misalnya ibu bapak ini cerai, ibu bapak ini ibunya meninggal, itu bagaimana? Ini yang punya wewenang, punya hak untuk mengasuh ini siapa? Kita bahas itu sekarang. Jadi hadonah ini adalah pengasuhan, yaitu pemeliharaan anak kecil dan hal-hal yang terkait pendidikannya. Jadi ini siapa yang punya hak ini? Yang ngurus siapa? Yang mengelola hartanya siapa? Yang memanage tentang pendidikannya siapa? Pembahasan kita mengenai itu. Pertama kita harus paham bahwasanya supaya seseorang itu punya hak untuk mengasuh, punya hak pengasuhan, maka ada syarat-syaratnya.
Yang pertama adalah merdeka. Merdeka. Jadi kita harus paham ya bahwasanya dalam kajian fikih seperti ini akan sangat berkaitan erat masalah status seseorang, apakah dia merdeka ataukah dia budak. Budak di sini bukan budak Riau ya. Jadi budak di sini adalah budak yang bukan orang merdeka. Dia ini orang tapi kayak barang, bisa diperjualbelikan. Dan ini legal, secara syariat legal. Perbudakan saya katakan ya apa yang disebutkan di kitab-kitab para ulama dan diajarkan oleh para ulama, disyariatkan oleh Rasulullah, bahwa perbudakan dalam Islam itu hukumnya adalah legal. Tapi ada ketentuannya. Seseorang yang merdeka bisa menjadi budak karena sebab-sebab tertentu. Sebab itu adalah sebab kekufuran. Jadi tidak bisa orang muslim merdeka, itu tidak bisa. Makanya kalau kita belajar di Mukhtasar, itu kan ada kan termasuk maksiat badan apa? Apa teman-teman? Wastikhdamu al-hurri apa? Wastikhdamul hurri kurhan. Nggak boleh kan? Jadi memperkerjakan orang merdeka secara paksa. Nggak boleh itu. Jadi bukan itu yang dimaksud apa perbudakan dalam Islam, itu bukan seperti itu. Bahkan kalau diteliti secara detail, apa karena dulu yang saya kaji itu, saya tulis di tesis saya itu tentang perbudakan, itu orang yang statusnya budak, kalau itu ketentuannya diberlakukan sebagaimana mestinya, itu jauh lebih sejahtera dibandingkan dengan kebanyakan para pekerja di zaman sekarang. Saya ulang, jadi para budak zaman dahulu itu jauh ya, kebanyakan jauh lebih sejahtera, lebih terayomi dibandingkan dengan para pekerja di zaman sekarang yang menggunakan sistem-sistem modern seperti sekarang, kapitalis atau apalah itu. Seperti itu. Bahkan sebagian budak itu malah tidak mau dimerdekakan itu. Pengennya jadi budak karena dia apa? Budak ini kan dia apa? Ada yang menanggung nafkahnya kan? Budak ada yang menanggung nafkahnya. Kalau kalian belajar, kalau yang belajar Mukhtasar pasti paham bahwasanya yang orang itu wajib menanggung nafkah dari siapa? Istrinya, anak-anaknya yang belum balik, kemudian orang tuanya yang fakir, anak-anaknya yang fakir, ya kan, yang sudah balik tapi fakir dan tidak mampu untuk bekerja dan seterusnya. Kemudian juga budak, binatang peliharaan, ini kan juga ada kewajiban-kewajiban si tuan ini untuk menuju. Jadi tidak boleh dibuat sembarangan gitu kan. Tidak boleh memperkerjakan di atas kemampuannya, tidak boleh dikasih makan yang kurang dari layaknya dan seterusnya, seperti itulah. Kalau sekarang kan ada orang gajinya sedikit tapi kerjanya banyak sekali. Dan banyak praktek-praktek seperti itu yang tidak memperhatikan hak para pekerja. Tidak manusiawi sama sekali. Dikasih barak atau dikasih tempat tinggal mes ya kalian ya, yang sangat tidak layak. Enggak, kalau ini hukum Islam diterapkan benar-benar, budak ini jauh lebih sejahtera daripada orang-orang sebagian besar orang pekerja di zaman sekarang. Seperti itu. Jadi yang pertama adalah merdeka. Merdeka. Orang yang punya hak untuk mengasuh, pertama syaratnya adalah merdeka. Jadi kalau budak enggak. Yang kedua adalah berakal. Yang kedua adalah berakal. Artinya orang gila, orang nggak waras ini tidak punya hak untuk mengasuh. Yang ketiga adalah Islam. Yang ketiga adalah Islam. Jadi anak apabila dihukumi Islam, jadi gini loh, kita harus pahami ini permasalahan penting. Jadi seorang anak itu hukumnya ikut orang tuanya, teman-teman. Seorang anak itu hukumnya ikut orang tuanya dalam masalah Islam tidaknya dia. Pertama gini ya, kalau dia misalnya keturunan orang-orang kafir, mati masih anak-anak, ya dia dihukumi kafir dengan pengertian dia diberlakukan seperti orang kafir. Tetapi nanti di akhirat termasuk golongan yang selamat. Jadi ada anak, ada bapak ibu non muslim, kafir asli. Jadi kakek neneknya leluhurnya ini ya memang agamanya seperti itu, agama bukan agama Islam. Kemudian menikah sesuai dengan syariatnya mereka, sesuai dengan ketentuan agama mereka. Sah pernikahannya, sah. Punya anak, sah.
legal ini anak ini. Nah, anak ini dihukumi kalau seandainya meninggal sebelum balik, dihukumi kafir dengan pengertian diberlakukan hukum-hukum orang kafir. Tidak dimakamkan di pemakaman umat Islam dan seterusnya. Tapi nanti di akhirat dia tergolong orang yang selamat. Tergolong yang selamat. Gitu. Lah, sedangkan anak yang lahir dari kedua orang tua yang Islam atau salah satunya, bisa saja kan? Bisa saja. Jadi bapaknya Muslim, ibunya enggak, misalnya, karena ibunya Yahudi atau Nasraniyah. Atau sebaliknya, bapaknya non-Muslim, ibunya Muslim, karena misalnya ibunya masuk Islam. Kan dihukumi Islam itu, berarti anak ini dihukumi Islam. Nah, kalau anak ini dihukumi Islam dengan tadi itu, beberapa faktor tadi itu, maka di sini syaratnya supaya orang ini bisa mengasuh, orang yang mau mengasuh ini bisa mengasuh, syaratnya adalah harus beragama Islam. Jadi kalau ibu ini mau mengasuh, maka dia harus seorang muslimah. Begitu juga dengan ayahnya, kalau dia mau mengasuh. Yang keempat adalah amanah. Apa? Amanah. Jadi orang fasik di sini adalah orang yang melakukan dosa besar. Apa itu orang yang melakukan dosa besar? Tidak sholat misalnya, itu fasik. Walaupun dia ini kondisinya kayak muslimah banget misalnya, tapi dia nggak sholat. Sholatnya jarang-jarang. Maka di sini dia dihukumi fasik. Fasikoh. Atau laki-laki misalnya nggak sholat. Walaupun dia ini ya baik dengan pengertian nggak pernah nyakitin orang, nggak pernah resek sama orang, nggak pernah nyakitin tangga, tapi dia nggak sholat, dihukumi fasik. Karena fasik ini adalah pelaku dosa besar. Maka di sini tidak punya hak untuk mengasuh. Jadi itu ya syaratnya ada 4. Saya ulang, merdeka, berakal, Islam, yang amanah. Nah, kemudian sekarang siapa yang kalau misalnya syarat-syarat itu terpenuhi, siapa yang paling punya hak? Kalau saya sudah berpisah, ayah sama ibu berpisah, ini siapa yang punya hak untuk mengasuh? Yang paling utama urutannya adalah ibu kandung. Yang paling utama adalah ibu kandung. Jadi kalau memang masih dalam usia menyusui, ini yang punya hak untuk mengasuh adalah ibu kandung, karena bayi ini butuh untuk disusui. Ini jika ibu tidak menikah lagi. Ini misalnya anaknya meninggal, suaminya meninggal atau suaminya cerai gitu, punya anak. Ini siapa yang punya hak untuk mengasuh? Yang punya hak untuk mengasuh yang diutamakan adalah ibu kandung. Kalau memang si anak ini masih menyusui, dengan catatan apabila ibu tidak menikah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya ibu menikah bagaimana? Pindah ke yang kedua. Apa itu? Nenek dari jalur ibu. Al-jaddatu min jihatil nenek dari jalur ibu. Terus ke atas. Berarti ya apa? Ibu kandung ya, neneknya ibu atau neneknya bayi ini, ibunya ibu maksudnya. Kan neneknya bayi kan? Neneknya ibu. Ya, berarti ibu dari neneknya bayi. Ini kalian jangan bingung ya teman-teman, saya bikin bahasa seperti itu ya untuk varian aja gitu. Ibunya ibu atau neneknya bayi maksudnya. Atau ibunya nenek. Ya, dan seterusnya. Terus ke atas, tapi ini harus mendahulukan yang lebih dekat. Jadi ya kalau ada nenek ya udah nenek. Jangan pindah ke ibunya nenek. Kalau di ibunya nenek ya sudah. Jangan pindah ke neneknya nenek dari si bayi. Nah, baru setelahnya kalau seandainya tidak ada, ini pun dengan ketentuan tadi ya. Islam, berakal, merdeka, amanah. Kalau tidak ada itu pindah ke ayah kandung. Pindah ke siapa? Ke ayah kandung. Kemudian setelahnya pindah ke nenek dari jalur ayah. Berarti ibunya ayah. Ibunya ayah. Begitu ke atas terusnya dengan ketentuan mendahulukan yang paling dekat. Jadi itu ibunya siapa tadi? Ibunya ayah, neneknya ayah, ibu dari neneknya ayah dan seterusnya.
Baru kemudian pindah ke kakek. Pindah ke siapa? Ke kakek. Biasanya ini saya koreksi, coba nanti diingatkan saya. Ini kakek yang dimaksud siapa? Karena kakek itu ada dua. Paham ya kalian ya? Kakek dari jalur ibu, kakek dari jalur A. Tapi biasanya yang seperti ini kakek dari jalur ayah. Tapi saya pastikan lagi mana apa yang dimaksud. Apakah dua-duanya? Wallahu alam. Ini tolong dikoreksikan. Tolong diingatkan nanti biar saya murojaah. Kemudian yang keenam adalah ibu dari kakek dari jalur perempuan. Paham nggak kalian? Ibu dari kakek dari jalur perempuan, begitu ke atas terusnya dengan ketentuan mendahulukan yang paling dekat. Apa maksud dari ibu dari kakek dari jalur perempuan? Begini loh. Kita ini kan punya dua kakek nenek kan. Dari jalur ayah dan juga dari jalur ibu. Lah di sini adalah ibu dari kakek. Tapi dari jalur perempuan. Artinya gini, ini adalah ibu kakeknya ibu kita gitu loh. Kalau kitanya yang jadi bayi. Paham lah itu. Enggak usah bingung, biasa aja. Jadi begitu seterusnya ke atas tapi tetap dengan ketentuan mendahulukan yang paling dekat. Nah, kalau enggak ada semuanya itu 1 sampai 6 enggak ada sebatang kara, kasihan sekali. Berarti pindah ke saudara atau saudari dari si bayi. Kalau enggak ada juga pindah ke saudari-saudari kandung ibu, bibi-bibi itu. Atau saudari-saudari ibu dari jalur ayah. Saudari-saudari ibu dari jalur ayah. Berarti saudarinya nenek, tapi dari jalur ayah. Atau setelahnya saudari-saudari ibu dari jalur ibu. Berarti apa? Saudari-saudarinya nenek dari jalur ibu. Dan seterusnya. Lah, ini sampai kapan ini diasuh ini? Pengasuhan ini sampai kapan? Sampai anak sudah mumayyiz. Bisa 5 tahun, bisa 6 tahun, bisa 7 tahun, biasanya 7 tahun ya. Nah sekarang karena sudah mumayyiz berarti anak ini punya hak pilih. Dia mau sama siapa? Mau sama ibunya, sama bapaknya. Kalau seandainya ia memilih ayahnya ya sudah, maka ayah tadi kan sama ibunya. Saya pengen sama ayah, ya sudah berarti ayah punya hak untuk mengambil anak tersebut. Jika tidak maka nggak milih misalnya, ya sudah berarti tetap sama ibunya. Nah kalau seandainya milih ayah, saya mau sama ayah. Kalau seandainya milih anak ini, kan masih mumayyiz kan, belum balik, berarti masih ada kewajiban orang tuanya untuk menafkahi. Maka di sini tidak boleh ayah itu melarang ibu untuk mengunjungi anaknya. Jadi tetap ibu punya hak untuk mengunjungi anaknya. Ayah tidak boleh melarang, kecuali ibunya ini adalah orang yang fasik, memberikan efek buruk, memberikan pengaruh-pengaruh buruk kepada si anak. Dikhawatirkan anak ini akan belajar sifat-sifat buruk dari si ibu, maka di sini ayah punya hak, punya wewenang untuk melarang anaknya berinteraksi atau melarang ibunya untuk mengunjungi anak. Jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tentang dua bab di sini, bab rodho dan juga bab hadonah. Ini kalau ngaji kitab ini bisa lama ini, tapi karena kita langsung bahasa Indonesianya, kita nggak bahas bahasa Arabnya, grammarnya, jadi makanya kita stop ini. Oke, monggo silahkan, mau minum-minum dulu, mau ngopi-ngopi dulu, mau merenggangkan jari-jari sebelum ngetik-ngetik soal, boleh silahkan. Tapi sekali lagi untuk yang mau nanya, saya harapkan nanyanya yang sopan, Anda sopan, kami pun segan. Silahkan. Kok kecil suaranya Ustadz? Suara saya kecil ya? Mungkin HP-nya mungkin perlu diganti. Atau volumenya kurang kencang. Saat ibu mengasuh anak, apakah ayah wajib menafkahi anaknya? Iya. Kalau anaknya belum balik, saya menafkahi ayahnya. Sudah saya jawab. Monggo yang lain.
Apa ini? Hukum mengikuti kaidah urutan hak pengasuhan itu apakah fardu atau sunnah, Ustadz? Yang tadi kita sebutkan itu ya. Jadi urutan-urutan terkait pengasuhan ini. Ya sesuai dengan urutan itu, sesuai dengan urutan. Kecuali kalau memang ya artinya gini, ini kan bahasanya kan siapa yang punya hak gitu. Jadi kalau seandainya ada pertikaian antara pihak ibu dengan bapak, lah ini yang diikuti itu ini yang dimenangkan urutannya itu sesuai dengan yang kita sebutkan tadi, itu maksudnya. Bahasanya seperti itu, bukan bahasa fardu atau sunnah atau bagaimana itu. Monggo yang lain. Oke, ini ada lagi. Kita baca. Izin bertanya silakan. Waalaikumsalam. Kalau seorang istri telah jatuh talak 1, apakah suami wajib menafkahi istri sebelum habis masa iddah istri? Terkait nafkah ya ini ya. Jadi untuk perincian nafkah, ini biar saya merujuk terlebih dahulu. Ada perinciannya ini, saya nggak ingat atau ragu. Nanti biar saya lihat lagi. Tolong nanti di chat pribadi ke saya. Bagaimana kalau kita nggak tahu yang akan mengasuh itu orang fasik atau bukan? Ya kita menghukuminya secara zahir. Oh, maaf lupa salam. Ya, nggak apa-apa. Wah. Bagaimana kalau kita tidak tahu yang akan mengasuh itu orangnya fasik atau bukan? Ya, gini syarat-syaratnya kan gini, kita menghukum itu kan secara zahir. Kalau tidak tahu ya sudah, kita menghukumnya secara zahir saja. Tapi kalau seandainya ketahuan fasik ya berarti kan orang itu nggak punya hak, bisa dicabut itu hak pengasuhannya itu. Kalau tidak mengikuti aturan itu, dalam artian kesepakatan bersama sajalah siapa yang lebih siap mengasuh, apakah berdosa? Enggak, jadi bukan berdosa, bukan. Kalau kesepakatan udahlah sama ayah aja lah, itu ayah uangnya banyak. Kalau ibu ini kan nggak punya uang, ya monggo silakan seperti itu. Cuman kalau seandainya terjadi perebutan itu, saling rebut merebut itu, maka yang didahulukan urutannya adalah itu. Itu bukan berarti berdosa harus enggak, bukan itu maksudnya. Ustaz, kalau istri sudah cerai dan anak dikasih oleh ibu maksudnya gimana? Apakah seorang bapak harus menafkahi ibu yang mengasuh anaknya? Ibu enggak, karena ibu sudah cerai. Enggak ada. Jadi gini loh, seorang perempuan itu dinafkahi oleh laki-laki yang merupakan suaminya. Lah kalau hubungan pernikahannya kandas, ya enggak ada. Tidak ada. Yang dinafkahi adalah anaknya. Tapi kalau mau berbaik hati, ya karena belum bisa move on gitu umpamanya, ya silakan. Tapi itu bukan kewajiban, itu nafkah untuk anaknya dan itu pun yang belum balik. Jadi dikasuh lah betulnya. Masih dikasih maksudnya gimana ini? Sudah cerai dan anak dikasih oleh ibu. Diasuh maksudnya mungkin. Oh, diasuh. Ya, diasuh. Tipenya 2 kali, makanya saya bingung ini. Dikasih, dikasuh gitu. Diasuh. Enggak, kalau menafkahi ibunya enggak gitu, tapi menafkahi anaknya. Menafkahi anaknya. Ya nanti ini nggak tahu apakah ada biaya pengasuhan. Ini lain lagi ya. Cuman kalau nafkah istrinya secara istilah itu enggak ada. Enggak ada kewajiban. Tapi kalau mungkin mau ngasih sukarela monggo. Tapi kalau seandainya biaya pengasuhan ini saya tanyakan. Ustadz, apakah masa menyusui anak itu harus sampai 2 tahun? Enggak. Enggak harus sampai 2 tahun, bukan. Tapi mini anak ini supaya
konsekuensinya tadi itu terjadi, supaya terjadi hubungan mahram antara kedua belah pihak, anak yang disusui ini usianya adalah kurang dari 2 tahun, bukan 2 tahun. Kan sudah saya bilang, kalau 5 kali susuan saja secara kebiasaan sudah cukup. Bagaimana jika seorang ibu menyusui anaknya siapa ini? Kurang dari 2 tahun, anak itu sudah tidak menyusu lagi, apakah ibu itu berdosa? Enggak berdosa. Enggak berdosa itu. Enggak berdosa. Yang berdosa itu adalah misalnya menelantarkan anak itu. Nah itu. Enggak disusui, enggak dikasih susu formula, dibiarkan mati, misalnya itu yang enggak boleh. Anaknya sendiri, oh ya. Itu. Tapi enggak harus 2 tahun. Jadi monggo kalau seandainya udahlah saya pengen karena ASI saya ini kurang produktif, karena kurang, kan perempuan kan macam-macam ya, ada yang ringkih gitu kan fisik perempuan itu, sehingga kalau menyusui nanti sering sakit-sakitan dan ini akan pengaruh ke anak, ya sudah konsultasi ke dokter umpamanya ini ya, saya ngasih contoh kasus saja. Nah, dia bisa misalnya ngasih susu formula atau susu binatang ternak langsung juga bisa. Atau nggak ada seperti itu, udah saya nggak pengen nyusui itu repot, sudah saya pengen sufor aja, ya udah monggo silakan. Emang ada aturan ya Ustadz, harus minimal berapa lama menyusui seorang anak kandung? Jadi gini, yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah anak ini disusui, aturannya dengan pengertian begini, bukan pengertian wajib, itu enggak. Tapi maksimalnya adalah seperti itu, 2 tahun. Itu aturannya seperti itu. Ayatnya saya lupa, coba saya cek nanti ya. Jadi ayat yang menjelaskan mengenai haulaini kamilaini, haulaini ini. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Itu. Jadi kalau mau menyempurnakan ya sudah 2 tahun, aturannya itu. Finishnya itu 2 tahun, jangan lebih. Karena ada hikmahnya di situ, entah nanti pengaruh ke kecerdasan anak atau gimana, wallahu a'lam. Itu aturannya di surat Al-Baqarah ayat 233. Itu. Kalau minimalnya, bukan minimalnya, tapi maksimalnya sampai 2 tahun. Sabar, biar enggak turun. Ustadz izin bertanya, berarti saat suami istri bercerai dan anaknya diasuh turun lagi oleh mantan istrinya, suaminya tidak wajib menafkahi mantan istrinya ya Ustadz? Iya, tidak wajib, tidak ada. Secara kewajiban tidak ada. Atas dasar apa dia minta? Dia minta cerai kok. Berarti kan sudah putus hubungan itu, PHK. Putus hubungan kasih. Hanya wajib menafkahi anaknya saja Ustaz. Iya. Benar. Pemahaman Anda tidak salah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimanakah hukum mengadopsi anak yang tidak ada hubungan darah dengan kita? Ya kita kalau merawat ya monggo silahkan. Tapi anak ini tidak menjadi anak kita. Itu loh. Kecuali kalau disusui. Misal ada suami istri gitu ya, 10 tahun nggak punya anak, akhirnya apa? Inisiatif ngambil anak, entah anaknya saudara, kalau saudara kan masih ada hubungan darah ya, anak itulah, anak pungut gitulah, katakan seperti itu. Bagaimana ya silahkan. Silahkan, tapi adopsi ini tidak lantas menjadikan hubungannya ini hubungan seperti mahram, bukan. Jadi kalau anak ini perempuan dan anak ini besar, ini tidak boleh, ini bapak asuh ini, kemudian berdua-duaan, atau misalnya menjadi wali, atau misalnya kalau punya wudhu saling bersentuhan tanpa wudhunya batal, tidak bisa seperti itu. Walaupun sudah dianggap anak sendiri. Ya. Apakah dibolehkan dalam syarat? Ya Allah. Sabar dong. Turun-turun ini. Jika boleh apa ketentuannya? Jadi gini loh, bolehnya itu dengan pengertian ya kita ihsan kepada orang lain. Ini anak, nggak ada yang ngasuh, saya asuh. Nggak ada kewajiban, nggak ada. Cuman ya, babil ihsan, kita berbuat baik kepada manusia. Humanis, buat manusia gitu aja.
Dan bagaimana kalau sudah terlanjur mengadopsinya? Ya, silahkan, tapi tetap prokes ya, bukan. Tetap harus diperhatikan ketentuan syariatnya. Anak ini kalau sudah besar ya berarti bukan mahram. Ya, tidak bisa jadi wali. Kayak orang lain gitu, kayak orang lain, cuman diasuh sejak kecil gitu aja. Kalau seandainya di rumah ya berarti nggak boleh buka kerudung. Kalau perempuan misalnya, jadi banyak ketentuannya. Kalau mau ya mudah. Pas bayi misalnya suruh istrinya nyusui. Nggak keluar gimana ya, nggak tahu gimana pokoknya kalau keluar jadi anak mahram. Kalau mau seperti itu. Apakah boleh menyusui seorang anak non muslim? Anak tersebut adalah keponakannya. Boleh. Nggak haram. Mau keponakannya, mau anaknya orang lain, silahkan. Susu itu adalah milik perempuan itu. Dikasihkan kepada siapa saja, terserah dia. Tapi kalau menyusunya lebih dari 2 tahun berdosa nggak Ustaz? Enggak. Tadi kan sudah saya bilang. Bukan dosa. Ini masalahnya bukan dosa, tidak dosa gitu. Cuman aturan syariatnya seperti itu. Jadi ya sudah, kalau mau menyempurnakan menyusui ya sampai 2 tahun. Jangan lebih. Ya ada hikmahnya gitu. Hikmahnya apa? Wallahu alam. Saya belum riset. Izin live, monggo silahkan. Sinyal nggak stabil, ya nggak apa-apa. Apakah Bapak Rodok bisa menjadi wali nikah, Ustaz? Silahkan di murojaah, saudaraku. Bisa nggak Bapak Rodok jadi wali nikah? Bisa apa nggak bisa? Lah kalian murojaah di Bapak Wali itu bisa. Nah ini pentingnya, ini kayaknya perlu dikasih ujian deh ini, dikasih kuis gitu. Saya harapkan nanti panitia mungkin mau menyiapkan apa, menyiapkan kuis misalnya. Wali, nggak bisa. Nggak bisa. Silakan di murojaah. Ya, makanya kalau mau nanya ini pikir-pikir dulu ini biar nggak ketahuan kalau kamu murojaah. Apa hukumnya Ustadz bayi tabung? Apa itu? Bayi dimasukin tabung gitu. Nah, ini definisinya apa dulu biar saya paham. Ustadz mau tanya, seorang wanita baru menikah 2 pekan, suaminya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus mana pertanyaannya ini? Cuman berita doang ini. Enggak, ini mungkin mau ngetik, cuman orang-orang yang setelahnya nggak sabar langsung gitu. Tadi kan sudah senam jari kan gitu, jadi makanya cepat mereka. Ustadz, bagaimana kalau suami kurang memberikan nafkah batin kepada istrinya? Dan istrinya mencoba untuk selingkuh, waliyadzubillah, jangan sampai. Dan si istri ingin minta pisah dari suaminya karena dia merasa tersisa batinnya. Itu enggak boleh, intinya gini. Perintahnya adalah bahwa si suami ini ihsan kepada istrinya. Ayatnya jelas ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Sampai takut dapat gimana kalian ini? Lupa ayat berapa itu? Surat apa itu? Surat apa? Harusnya kalian hafal lah teman-teman kayak gitu. Taib. Jadi perintahnya adalah seorang suami itu mempergauli istrinya dengan baik. Butuhnya apa dia itu? Tidak dibiarkan. Ya sudah, kalau memang tidak bisa, gini loh. Memang kalau secara hadis-hadis yang disebutkan yang warid, itu adalah yang berdosa itu adalah ketika seorang suami minta jatah dalam tanda kutip kepada istrinya dan istrinya ini menolak tanpa ada udzur syar'i dan tidak sebaliknya. Tetapi demikian pun tetap seorang perempuan ini harus perhatikan kondisi istrinya. Sebagaimana dia butuh, laki-laki butuh, perempuan juga kadang butuh. Bahkan mungkin beberapa perempuan ini ya birainya lebih besar daripada laki-laki. Ini harus diperhatikan. Perhatikan itu. Ini. Jadi tidak bisa seperti itu. Dan istri juga tidak boleh ada upaya atau coba-coba untuk selingkuh.
karena ya ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri tidak boleh selingkuh. Tidak boleh selingkuh. Dan begini ya, ketika seorang suami, ini perlu kita pahami sebagaimana mestinya. Jadi kalau dalam agama kita, ini biar orang paham sebagaimana mestinya. Ini mendudukan syariat, dan saya tidak memotivasi atau menginspirasi. Tidak. Ini kembali ke masing-masing. Karena kita ini, yang kita tempuh adalah jalurnya itu maslahat apa enggak. Ini biar dipahami sebagaimana mestinya. Saya jelasin ini, bayanul hukum, menjelaskan hukum. Bukan ada ilaihi, bukan saya ngajak. Ini tergantung. Kalau memang mampu ya silahkan. Jadi kalau dalam syariat kita itu kan boleh poligami dan tidak boleh poliandri. Tahu ya bedanya ya? Poligami, laki-laki menikah dengan lebih dari satu perempuan. Itu boleh hukumnya. Mendapatkan izin restu dari istri pertama atau enggak itu kita bahas masalah syariah hukumnya ya. Tapi kalau poliandri enggak bisa. Jadi sudah, perempuan kalau sudah punya suami itu enggak bisa coba-coba misalnya cari pria idaman lain, enggak boleh. Tapi kalau laki-laki bisa dengan pengertian misalnya dia pengen menikah lagi. Ada pendekatan secara syariah, sebagaimana pertama dulu mendekati ta'aruf, tidak muraat hududus syara', memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Itu enggak apa-apa. Dan kalau seandainya menikah lagi, itu enggak dikatakan selingkuh. Karena selingkuh itu konotasinya jelek. Karena itu adalah sesuatu yang dilegalkan oleh syariat. Jadi kita nggak mengatakan itu selingkuh. Ya walaupun sembunyi-sembunyi dan seterusnya, nggak dikatakan selingkuh. Nggak dikatakan selingkuh. Karena apa? Selingkuh itu konotasinya jelek. Tidak dikatakan selingkuh, tidak dikatakan khianat. Lah, istilah yang diperbolehkan oleh syariat itu nggak boleh kita sifati dengan sifat-sifat yang memberikan konotasi jelek seperti ini. Kalau perempuan enggak, perempuan sudah. Dia menikah dengan satu laki-laki, ya sudah nggak bisa menikah dengan laki-laki lain. Seandainya mau pun harus pisah dulu dengan suaminya. Itu pun nggak langsung seketika. Tapi nunggu masa iddahnya selesai. Ini saya jelasin hukum. Jadi mohon tidak dipahami, oh Ustadz ini enggak, kita enggak anti poligami. Karena itu ya syariatnya jelas kan. Fankihu ma thaba lakum. Ayatnya. Enggak nyetruk itu gimana kalian? Fankihu ma thaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Hadza la yamshi bil marrah yani. Antum aina natijah ya syawab? Lidzalika la tuksirna minal kalam yani aksirna minal muraja'ah. Hadhihi al-imtihan al-haqiqi yani antus alna fi majalis yani anti tashtagilina bi hifdzil Qur'an. Tayyib ma yatitim hadhil ayah, hadhi fi ayati surah, fi ayati ayah. Ujian kalian sejatinya di situ, bukan kebunyai gitu. Kalau kalian ditanya ayat-ayat yang familiar, yang viral sepertinya nggak bisa, gimana dengan ayat-ayat yang lain? Tayyib, jika suami istri sudah bercerai dan sudah memiliki 2 anak, tetapi si ayah tidak memberi nafkah kepada anaknya, itu bagaimana Ustaz? Anaknya kalau belum balik kewajiban ayahnya. Nah kalau nggak memberi nafkah berarti kan melalaikan kewajiban. Berarti berdosa. Tadi sudah saya jelaskan, mendonorkan ASI silahkan. Cuman yang ambil donor ini harus tahu yang pendonornya ini siapa. Karena apa? Ada keterkaitan hukum. Kalau seandainya anak ini sudah dewasa, kan tidak boleh menikah dengan perempuan itu. Dan juga anak-anaknya. Dan seterusnya tadi itu. Itu aja. Kalau saya menyusu sama perempuan si B, ya masa menyusu sama laki-laki. Terus adiknya ini si A ini tidak menyusu dengan si B. Bolehkah nikahnya si C? Tiba-tiba muncul si C. A menyusu dengan perempuan si B. Adiknya si A tidak menyusu dengan si B. Adiknya ini si C gitu. Boleh nikahkan ya si C ini dengan si B dan anak-anaknya? Iya, jadi kan tadi sudah saya bilang. Jadi kalau seandainya ada seorang anak menyusu dengan perempuan, ya,
Anak menyusu dengan perempuan, saudaranya anak, adiknya, kakaknya, terserah. Tidak menyusu dengan si B, apakah boleh menikah saudaranya anak ini menikah dengan perempuan ini? Boleh. Anak-anaknya bagaimana? Boleh. Itu. Tinggal 5 menit. Kalau nggak ada yang nanya, ini saya tutup majelisnya. Dengerin nih, Mbak. Masya Allah, ini ada satu cerita ini. Sampun, ini terakhir, last question. Izin bertanya lagi. Jika seorang anak angkat perempuan yang sudah menikah, saya ulang, jika seorang anak angkat perempuan yang sudah menikah, namun diminta untuk tinggal bersama ayah angkatnya, karena ibu angkatnya sudah meninggal, ayah dan keluarga angkatnya tersebut maksanya untuk tetap tinggal dengan ayah tersebut, karena alasan tidak ada yang merawatnya. Sehingga, Masya Allah, sehingga wanita tersebut berjauhan dengan suaminya karena tuntutan kerja. Apakah istri tersebut berdosa, Ustadz? Menuruti keinginan keluarganya yang demikian kondisi keluarga yang sangat berjasa selama hidup anak angkat tersebut. Bisa dengan catatan tidak terjadi hal yang bertentangan dengan syariat. Misalnya kan bisa, kalau mau membalas jasa kan bisa. Tinggal di situ sambil bawa perawat misalnya, yang sekiranya tidak terjadi kholwah. Seperti itu bisa. Pokoknya intinya tidak terjadi hal yang bertentangan dengan syariat, kholwah misalnya, buka aurat dan seterusnya, pegang tangan yang kan bukan mahramnya ini dan seterusnya. Sampun Ustadz, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah masih ada majelis-majelis berikutnya, ya. Mudah-mudahan dipahami sebagaimana mestinya. Kita tutup seperti biasa dengan tahlil, dan saya harap di murojaah. Kita ingin maju, kita ingin paham. Jadi jangan hanya semangat ngaji, tapi nggak semangat murojaah. Karena tujuannya itu bukan hanya sekedar kita belajar, enggak. Kita belajar, kita paham, bisa memahamkan orang lain. Dan ini menuntut kita untuk ya sering-sering dibaca. Jadi jangan asal ada pertanyaan tanya, itu enggak. Di murojaah dulu, dipahami dulu, dianalisis dulu. Mungkin saja itu sudah disebutkan dan seterusnya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nuhalil wa nusolli ala Rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.